Kembali lagi ke channel ini karena kali ini bakalan kita review The Terrifier yang kedua khusus para pecinta film horror action. Sebelum saya lanjutkan review filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis. Terrifier 2 menjadi salah satu film horor yang mendapatkan banyak perhatian karena dinilai sangat menakutkan bagi penontonnya. Film horor ini menampilkan kembalinya Art the Clown, pembunuh yang diam tetapi sangat mematikan. Yuk kita lanjut yang kedua tanpa banyak bacot, langsung saja. Dan ternyata saat scene yang terakhir di bagian pertama itu, si badut sudah tewas dan sedang diotopsi. Justru yang terjadi saat itu, si badut ini hidup kembali. Itu urusan sutradara, kita nggak usah kepo. Dan korban selanjutnya adalah si dokter yang sedang memeriksanya atau yang sedang mengotopsinya. Dan di scene ini si dokter disiksa sebelum dibunuh. Kepala si dokter itu dipukul menggunakan palu hingga pecah. Bahkan yang lebih ganas dan sadisnya lagi, Art the Clown ini atau si badut ini mencongkel mata dari si dokter tersebut dan menghancurkan kepala si dokter tadi. Lalu setelah selesai dengan aksi pembunuhannya, si badut ini pergi ke tempat laundry pakaian. Dia melangkah masuk ke tempat tersebut, sementara sang pria tua yang menjaga laundry tersebut sedang tertidur di atas kursi, dan dia tidak tahu kedatangan si badut tadi yang sudah masuk ke dalam. Lalu satu persatu dia melepaskan pakaiannya untuk dicuci. Namun sesaat kemudian si badut ini duduk sambil menunggu. Tapi saat itu juga ia melihat sosok Art the Clown yang lain yang menyerupai dirinya. Sosok seorang anak kecil perempuan yang masih sangat sekitaran umur 10 tahun deh, yang berpenampilan sama dengan dirinya. Tetapi saat itu juga ternyata sang penjaga terbangun. Dan di sini karena si badut ketahuan, akhirnya si badut itu juga membunuh si penjaga laundry tadi. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya ya. Kita diperlihatkan dengan sosok remaja wanita cantik yang sedang mendesain pakaian untuk merayakan pesta Halloween bersama teman-temannya. Dan wanita ini bernama Sienna. Dan kostum tersebut layaknya kostum seorang prajurit wanita dan dirancang khusus untuknya oleh mendiang ayahnya yang baru saja meninggal dunia setelah menderita tumor otak. Dan sementara itu Jonathan atau adik dari Sienna berencana untuk menjadi atau memakai kostum Art the Clown di pesta Halloween nanti. Akan tetapi setelah Sienna mengetahui kalau adiknya akan memakai kostum Art the Clown, Sienna sangat tidak setuju. Bahkan ibu mereka pun melarang Jonathan untuk memakai kostum tersebut, sehingga sang ibu marah besar kepada Jonathan. Dan saat Sienna sedang menyelesaikan pakaiannya, disitulah sang adik masuk ke kamarnya dan memberitahukan bahwa mitos tentang Art the Clown itu benar-benar nyata. Tetapi dalam kondisi saat ini, Sienna tidak percaya dan mengabaikan perkataan Jonathan tentang hal itu. Di situasi kali ini, Sienna tetap mencoba menenangkan Jonathan tentang hal yang ia pikirkan. Kehadiran Art the Clown di malam Halloween nanti itu hanya mitos. Saat malam harinya, Sienna tertidur dan bermimpi. Ia berada di dalam pesta Halloween yang dihadiri beberapa orang dan bahkan ia melihat kedatangan sosok Art the Clown di dalam situasi tersebut. Namun di dalam mimpi Sienna tersebut, ia merasa ketakutan akan keberadaan Art the Clown. Dan ternyata benar saja, sesaat kemudian meskipun di dalam mimpi si badut ini melakukan sesuatu yang ia takutkan, yaitu si badut ini atau Art the Clown ini membunuh seluruh orang yang merayakan dan turut hadir di pesta Halloween tersebut. Di dalam mimpi tersebut, Sienna melihat banyak korban yang bersimbah darah, bahkan ada yang dibakar secara hidup-hidup oleh si badut jahat tadi. Namun beberapa saat kemudian akhirnya Sienna terbangun dari mimpinya. Namun dalam hal keadaan seperti itu yang menakutkan dan menegangkan juga adalah saat Sienna terbangun, ia melihat kondisi kostum sayap yang ia sudah persiapkan untuk pesta Halloween pun sudah terbakar karena nyala api lilin di dalam kamarnya. Namun dalam kondisi kejadian malam itu, meskipun sayap pada kostum itu terbakar, pedang pemberian ayahnya untuk melengkapi kostum tersebut justru tidak terbakar sama sekali. Ternyata ada sesuatu yang aneh pada pedang tersebut yang masih belum diketahui oleh Sienna. Dan sepertinya kedua Art the Clown ini sedang bekerja sama untuk meneror para warga yang merayakan Halloween nanti. Lalu kita kembali ke scene keesokan harinya di mana Jonathan pergi ke sekolah. Lalu ada beberapa orang temannya yang memanggil secara tiba-tiba dan memperlihatkan bangkai seekor posum yang telah mati.
Ya, tetapi sontak saja ekspresi Jonathan berubah dan merasa jijik. Dan di dalam kasus ini Jonathan yang disalahkan oleh gurunya. Secara tiba-tiba saat Jonathan berjalan di lorong sekolahnya, ia melihat Art the Clown yang sedang bermain dengan bangkai Possum yang mati tadi. Dan saat si badut tadi mengetahui keberadaan Jonathan yang sudah memperhatikannya sedari tadi, si badut berusaha mengejar Jonathan dan ingin menyakitinya. Akan tetapi Jonathan berhasil kabur dan lolos dari kejaran si badut tersebut. Tetapi dalam situasi kali ini, para guru di sekolah menyalahkan Jonathan dan hingga akhirnya Jonathan diskorsing untuk sementara waktu karena sudah berbuat aneh atau berbuat masalah di sekolah tersebut. Sehingga ibu dari Jonathan ini sangat marah kepada anaknya atas laporan dari para pihak sekolah karena perbuatan anaknya tadi. Dan keesokan harinya, Sienna pergi ke toko untuk membeli kostum sayap yang pernah terbakar di kamarnya tadi. Ya, sebagai pengganti lah ya. Lalu di sini ternyata tanpa ia duga, ia bertemu Art the Clown. Entah itu asli atau palsu, dia nggak tahu nih. Ternyata sepulangnya Sienna ke rumah, ternyata Art the Clown itu asli. Dan Art the Clown itu pun menyakiti si penjaga toko karena si penjaga toko sempat memarahi Art the Clown atau si badut jahat ini. Dan disinilah ternyata si Art the Clown ini sudah memulai aksinya. Ternyata bukan hanya sang penjaga toko yang ia habisi. Justru di sini beberapa anak-anak yang menghampiri toko tersebut pun dibuat takut olehnya karena menunjukkan kepala yang sudah dipenggal olehnya tadi dan dipajang di atas etalase toko tersebut deh. Lalu kembali ke scene selanjutnya di mana Jonathan kembali menjelaskan bahwa gambar-gambar yang sudah digambar oleh almarhum ayahnya adalah nyata, bahwa keberadaan Art the Clown itu akan hadir nanti di pesta Halloween. Tetapi di sini sang ibu kembali sangat marah dengan tindakan Jonathan. Karena apa? Karena Jonathan tetap mempercayainya. Dan kita kembali ke scene selanjutnya di mana hari malam Halloween tiba. Tiba-tiba saja si badut ini menghampiri rumah tempat sahabat dari Sienna. Akan tetapi di sini sahabat Sienna sangat marah kepada si badut karena meminta secara paksa. Dan di sini tanpa diduga, ternyata apa yang terjadi? Si badut kembali memendam rasa dendam kepada sahabat Sienna tadi yang sempat memarahinya. Di sini apa yang terjadi? Teman-teman pasti penasaran. Ya, sahabat Sienna tadi yang memang sudah memarahi si badut tadi yang sudah datang mengetuk pintu saat di malam Halloween itu pun datang secara tiba-tiba dan memecahkan jendela pintu kaca di bagian belakang dan masuk secara diam-diam. Lalu sang sahabat Sienna ini melihat si badut tersebut sudah minum di dapur dan disinilah nasib naas dari sahabat Sienna tersebut. Si badut mengetahui keberadaan si wanita tadi dan kembali kita bisa mengerti apa yang akan terjadi. Ya, sahabat dari Sienna ini disiksa. Kulit kepalanya dikelupaskan, matanya dicongkel, bahkan intinya kalau kita bilang benar-benar disiksa secara hidup-hidup. Bahkan hampir mati tetapi tidak dibunuh. Saat si badut tadi sedang menyiksa sahabat dari Sienna, tiba-tiba saja orang tua dari sahabat Sienna ini pulang. Dan ia pun mencari sang anak. Secara diam-diam, tanpa diketahui saat ia memasuki kamar anaknya, ia melihat anaknya sedang disiksa oleh badut Art the Clown ini dengan sangat kejam. Dikuliti secara hidup-hidup. Dan di sini apapun yang terjadi kita sudah bisa menebak. Iya, ibu dari sahabat Sienna ini pun turut menjadi korban si badut tadi. Dan di scene kali ini kita benar-benar bisa menyaksikan sebuah kepala yang dijadikan wadah permen untuk anak-anak meminta saat malam Halloween. Di sini si badut benar-benar kejam. Dan kembali ke scene selanjutnya yang dimana ternyata di sini Jonathan dimarahi oleh ibunya dan ditampar hingga Jonathan kabur dari rumah dan melarikan diri di waktu malam hari tersebut. Sementara Sienna sedang asik berpesta Halloween bersama teman-temannya. Dan saat Jonathan sudah lari dari rumah atau kabur dari rumah, dia melihat ada sebuah mobil misterius yang membunyikan klakson. Ternyata saat Jonathan memperhatikannya di dalam mobil, ia melihat sosok Art the Clown wanita cilik yang kita perlihatkan di awal film tadi. Dan di sini ternyata Sienna menyadari bahwa sang ibu menelponnya.
Akan tetapi nasib naas kembali menimpa ibunya. Ternyata di dalam rumah Sienna tadi yang hanya tinggal seorang ibunya mendapatkan teror dari Art the Clown tersebut. Kita sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Ibu dari Sienna atau ibu dari Jonathan pun disiksa hingga tewas. Di sini saat Jonathan pulang ke rumah, Jonathan sempat menyaksikan mayat dari ibunya yang sedang disiksa oleh Art the Clown tadi. Lalu Jonathan mencoba lari dari kejaran Art the Clown ini atau si badut yang akan membunuhnya, tetapi tidak berhasil. Di sini si badut berhasil membiusnya dan membawanya ke suatu tempat. Lalu tiba-tiba saja Sienna menerima telepon dari seseorang yang menyerupai suara adiknya yang meminta tolong dan menyuruhnya untuk mendatangi di suatu tempat rahasia untuk menjemputnya. Ternyata telepon yang ia terima itu bukan telepon dari suara Jonathan asli, tetapi suara dari Art the Clown, perempuan kecil tadi yang memang ingin menjebak dan membunuh Sienna dan juga Jonathan. Dan di sini Sienna diantarkan oleh sang sahabat dan pacar sahabatnya. Saat di dalam situasi kali ini sempat di dalam mobil Sienna bertengkar dengan sahabatnya karena di sini sang sahabat sempat memasukkan obat terlarang ke dalam minuman Sienna saat pesta Halloween tersebut. Dan kita tinggalkan dulu deh. Setelah sampai di tempat, Sienna turun dari mobil dan mencari adiknya. Sementara sahabat dan pacar sahabatnya ini menunggu di dalam mobil. Saat Sienna masuk ke dalam ruangan tersebut, ia mencari adiknya. Memang tempat tersebut sangat serem deh. Lalu kita tinggalkan dulu scene di mana Sienna sedang mencari adiknya. Tiba-tiba saja kedua pasangan yang sedang menunggu Sienna yang mengantarkan Sienna tadi ke tempat si badut ini berada justru menjadi korban. Dan korban pertama si badut kali ini di dalam mobil adalah pacar dari sahabat Sienna itu. Intinya si badut ini memotong kemaluan dari pacar sahabat Sienna hingga tewas dan menyiksanya. Dan sementara sahabat Sienna berhasil melarikan diri, justru melarikan dirinya bodoh malah ke dalam gedung. Dan dalam keadaan panik dan cemas, sahabat Sienna ini mencoba bersembunyi. Akan tetapi apa yang terjadi? Persembunyiannya diketahui oleh si badut kampret yang jahat ini. Dan di scene kali ini teman-teman bisa saksikan sendiri. Si badut atau Art the Clown ini benar-benar menyiksa sahabat dari Sienna, yang bahkan ia dipukuli dengan kayu yang memang sudah dipersiapkan, yang sudah ditancapkan pisau dan juga paku. Ia dikuliti. Bahkan di sini saat Sienna melihat sang sahabat seperti itu kondisinya, ia sangat histeris dan ketakutan. Di sini Sienna mencoba melawan si badut tadi dengan mencoba menghabisi si badut tadi dengan senjatanya sendiri. Akan tetapi apalah daya, namanya wanita, apa sih kuatnya? Akhirnya si badut berhasil melumpuhkan Sienna. Dan saat si badut ini mengira ia telah menghabisi Sienna, ternyata Sienna ini masih jatuh pingsan dan akhirnya ia pun sadarkan diri. Ia mengambil senjata milik si badut tadi dan mencoba mengejar si badut dan ingin membunuhnya. Dan di scene lainnya, ternyata Jonathan berhasil kabur. Akan tetapi ia tertangkap oleh si badut Art the Clown ini. Dan tiba-tiba saja Sienna datang dari belakang lalu memukul si badut tadi hingga pingsan. Dan di sini kedua kakak beradik ini mencoba bersembunyi dan melarikan diri dari kejaran si badut tadi. Namun kita bisa menebak di scene kali ini, si badut Art the Clown ini berhasil menemukan tempat persembunyian mereka berdua. Dan di scene kali ini Jonathan dan juga Sienna disiksa hidup-hidup oleh si badut. Di sini Sienna sempat melawan dan terjadi memang benar-benar perlawanan sih. Saya kira juga si badut bakalan kalah. Ternyata bukan begitu akhir film ini. Justru si badut yang kita kira sekarat ini justru berhasil membuat Sienna pingsan dan hampir menghabisinya. Namun kejadian untuk kedua kalinya, saat Jonathan pingsan si badut ini lengah. Lalu Sienna mencoba melarikan diri dari kejaran si badut tadi. Namun untuk kesekian kalinya pula, akhirnya si badut Art the Clown ini berhasil menangkap Sienna dan juga menyiksanya. Tanpa kita sadari, karena posisi Jonathan sudah pingsan di sini, sang badut melempar Sienna ke ruangan bawah tanah. Dan di sini memang si badut sudah hampir memastikan 100% keadaan Sienna sudah tewas atau meninggal dunia.
Namun apa yang terjadi? Ternyata Sienna berhasil sadarkan diri dari pingsannya yang dikira si badut ini sudah mati. Dan sedangkan Jonathan posisinya sudah pingsan. Dan saat Sienna berada di antara alam nyata dan alam goibnya deh ya kalau kita bilang. Di sini Sienna kembali melihat mimpinya sewaktu awal di film tadi. Ia melihat dan menyaksikan kondisi di mana beberapa orang yang di dalam mimpinya tadi benar-benar real, benar-benar telah tewas, benar-benar disiksa dan benar-benar dibakar secara hidup-hidup. Namun saat itu pula pedang yang diwariskan oleh sang ayah pun bercahaya. Dan di sini mendadak saja Sienna memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bangkit dan menyelamatkan sang adik. Kita nggak tahu kekuatan apa yang dimaksud. Dan di sini tiba-tiba saja Sienna memenggal kepala dari sang badut dari belakang. Dan di scene kali ini kita bisa menyaksikan bersama-sama ternyata Sienna berhasil menghabisi si badut tersebut dengan cara memenggal kepalanya, entah kekuatan dari mana atau warisan dari sang ayah mungkin ya. Tetapi Art the Clown yang menyerupai perempuan kecil ini masih hidup. Itu sih bodoh amat karena menurut mereka tidak mengancam nyawa mereka. Dan setelah mereka selamat, beberapa bulan kemudian terjadi hal yang aneh di suatu rumah sakit yang dimana pemeran Art the Clown yang pertama itu sedang bertingkah aneh di dalam rumah sakit. Ternyata ia sedang hamil, entah hamil siluman atau apa. Tiba-tiba saja ia melahirkan kepala Art the Clown. Saat kondisi seperti itu, para penjaga rumah sakit atau suster mengetahui. Mendadak ia melihat kejadian yang sangat aneh. Ternyata film ini ada bagian ketiganya. Kita tunggu aja. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.